Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang lancar, kesehatan yang baik, dan umur yang panjang oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk membalas salam ini di kolom komentar. Karena dengan saling membalas salam, artinya kita juga saling mendoakan agar kita semua diberi keberkahan, kesehatan, dan umur yang bermanfaat. Terima kasih apabila berkenan membalasnya, dan selamat menikmati kisah misteri yang akan segera dimulai. Namaku Sarah. Aku adalah seorang santri perempuan berusia 19 tahun. Sejak kecil, aku sudah terbiasa tinggal di lingkungan pesantren karena keluargaku sangat menjunjung tinggi nilai agama. Ayahku seorang guru ngaji, sementara ibuku mengajar di madrasah sanawiyah. Jadi, melanjutkan pendidikan agama adalah hal yang sudah aku rencanakan sejak lama. Pada bulan Syawal tahun lalu, aku diterima di sebuah pesantren tua yang terletak di sebuah desa kecil di perbukitan Jawa Tengah. Namanya Pondok Pesantren Al-Barokah. Letaknya cukup jauh dari pusat kota, sekitar 2 jam perjalanan dari terminal bus, melewati hutan pinus, ladang warga, dan jalanan sempit berbatu. Tempatnya tenang, sejuk, dan dikelilingi pepohonan rimbun. Bangunan pesantrennya sederhana, ada 1 masjid utama, 3 bangunan asrama, ruang belajar, dan sebuah dapur umum di bagian belakang. Santri putri ditempatkan di bangunan paling timur, yang dikenal sebagai asrama putri lama. Konon, bangunan itu sudah berdiri lebih dari 40 tahun, dan hanya mengalami sedikit renovasi sejak pertama kali didirikan. Hari pertamaku di sana terasa seperti hari-hari biasa. Aku datang bersama ayahku, membawa 1 koper besar dan tas ransel. Kami disambut ramah oleh pengurus pesantren, termasuk Ustaz Farhan, yang merupakan pengasuh utama pesantren, yang memiliki wajah tenang dan penuh wibawa. Setelah proses administrasi selesai, aku diantar ke kamar asrama oleh seorang santri senior yang bernama Winda. Kamar itu cukup luas, dengan 3 ranjang susun dan 1 lemari panjang yang digunakan bersama. Kesan pertama saat aku masuk ke kamar itu adalah hawa dingin. Bukan hanya karena cuaca di daerah itu memang sejuk, tetapi ada semacam hawa yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti sedang diawasi, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana selain aku dan Winda. Sore itu, aku membereskan barang-barangku dan mulai menata pakaian di lemari. Winda duduk di ranjangnya sambil memainkan tasbih. Ia tampak biasa saja, namun sebelum keluar kamar, ia sempat berpesan kepadaku dengan nada yang agak serius. Kalau nanti malam kamu dengar suara-suara aneh, jangan kaget ya, sudah biasa di sini, katanya sambil tersenyum tipis. Aku hanya mengangguk. Kupikir itu hanya candaan khas santri senior untuk menakuti anak baru. Malam pun tiba. Setelah salat Isya berjamaah dan mengaji bersama di masjid, semua santri kembali ke asrama. Sekitar pukul 9 malam, lampu kamar dimatikan. Hanya cahaya temaram dari koridor yang masih menyala, cukup untuk membuat kamar tidak terlalu gelap total. Aku mencoba tidur, tapi mataku sulit terpejam. Mungkin karena suasana baru, atau mungkin karena pikiranku masih penuh dengan banyak hal. Aku berbaring membelakangi jendela, mendekap selimut hingga ke leher. Sekitar pukul 11 malam, aku terbangun. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Dan saat itu, aku mendengar sesuatu. Pelan sekali, seperti suara tangisan bayi. Awalnya, aku mengira itu hanya suara angin atau imajinasiku saja. Tapi suara itu terdengar jelas. Tangisan lirih sesekali terputus, lalu terdengar lagi, seolah berasal dari luar jendela. Aku menahan napas. Kupaksakan diriku tetap diam. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku melirik ke arah tempat tidur Winda. Ia tampak masih tertidur,
membelakangi aku. Tangisan itu terus terdengar selama beberapa menit. Kadang pelan, kadang seperti dibisikkan tepat di dekat telinga. Aku mencoba membaca doa dalam hati seperti ayat kursi, Al-Falaq, Nas. Tapi entah kenapa, bibirku terasa kaku. Kata-kata yang ingin keluar justru tertahan di tenggorokan. Lalu muncul aroma melati. Aromanya sangat kuat, seperti bunga segar yang baru dipetik. Tapi anehnya, tidak ada satupun bunga di kamar itu. Bau melati itu memenuhi udara, hingga membuat dadaku terasa sesak. Aku membalikan badan perlahan. Mataku mengarah ke jendela yang tertutup tirai tipis. Di balik tirai itu, aku melihat bayangan samar. Seperti siluet seorang perempuan berdiri diam, rambutnya panjang terurai. Tubuhnya tidak bergerak. Aku langsung menarik selimut menutupi wajah. Tubuhku gemetar hebat. Aku tidak berani menatap lagi. Beberapa menit kemudian, suara tangisan itu menghilang. Begitu juga bau melati. Aku tidak tahu jam berapa saat aku akhirnya tertidur. Tapi saat aku terbangun keesokan paginya, tubuhku lemas dan tenggorokanku terasa kering. Seolah aku melewati malam yang sangat panjang. Winda menatapku sambil tersenyum kecil. "Kamu dengar ya?" tanyanya sambil menyeruput teh hangat. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk pelan. "Sudah biasa," katanya tenang. "Nanti kamu juga terbiasa." Tapi dalam hatiku, aku tahu apapun itu yang aku dengar malam tadi bukanlah sesuatu yang biasa. Tangisan itu bukan tangisan manusia. Keesokan harinya, suasana pagi di pondok terasa biasa saja. Udara masih dingin seperti kemarin. Kabut turun perlahan, menyelimuti halaman depan asrama. Suara ayam jantan bersahut-sahutan dari kejauhan, sementara beberapa santri sudah terlihat menyapu halaman dan menyiram tanaman. Aku bangun dengan kepala yang terasa berat, leherku kaku, dan pundakku pegal. Seolah aku tidur dalam posisi yang salah. Tapi aku tahu, penyebabnya bukan hanya itu. Malam tadi terlalu mencekam untuk bisa disebut sebagai malam pertama yang wajar di tempat baru. Aku duduk di atas ranjang, mencoba mengatur napas. Winda sudah tidak ada di tempat tidur, dan selimutnya terlipat rapi. Seperti biasa, ia bangun lebih pagi untuk membantu di dapur. Aku melihat sekeliling kamar, semuanya tampak tenang, sunyi. Tapi bekas kejadian semalam masih membekas kuat dalam pikiranku. Bayangan sosok perempuan di balik jendela, aroma melati, dan suara tangisan bayi itu terus menghantui benakku. Setelah mandi dan berganti pakaian, aku duduk di tepi tempat tidur. Mataku menatap lantai yang agak kusam. Saat sedang mengenakan kaos kaki, tanpa sengaja aku melihat sesuatu yang terselip di bawah ranjangku. Seperti kain yang sudah kusam. Aku mendekatkan wajah untuk melihat lebih jelas. Aku meraih sapu yang disandarkan di dekat lemari. Lalu kugunakan untuk menarik benda itu keluar. Yang keluar dari bawah ranjang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Itu adalah sebuah boneka bayi. Boneka itu sangat usang. Kainnya sudah berubah warna menjadi kecokelatan. Tangan kirinya robek dan busanya menyembul keluar. Yang paling membuatku merinding adalah bagian wajahnya. Salah satu mata boneka itu copot. Hanya tersisa rongga kosong. Sedangkan mata yang satunya lagi masih menempel, namun retak dan buram. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya menatap boneka itu sambil memegangi sapu. Ada rasa takut yang tiba-tiba menyeruak dalam dadaku. Tidak ada alasan logis mengapa boneka seperti itu bisa berada di bawah tempat tidurku. Terlebih lagi, tempat tidur itu sudah kosong dan bersih saat aku datang kemarin. Aku melangkah mundur perlahan. Nafasku terasa sesak. Tiba-tiba muncul pikiran aneh di kepalaku. Bagaimana jika boneka ini yang menangis semalam? Namun, aku segera mengusir pikiran itu. Aku membungkus boneka itu dengan kantong kresek bekas dan menyimpannya di bawah lemari. Aku tidak punya keberanian untuk membuangnya langsung. Entah kenapa, aku merasa kalau aku membuangnya sembarangan, akan ada sesuatu yang datang mencarinya. Pagi itu, aku mengikuti kegiatan seperti biasa. Mengaji, membantu bersih-bersih, dan ikut pelajaran fikih.
Tapi pikiranku tidak tenang. Beberapa kali aku memandang ke arah kamar asrama dari jendela musola. Rasanya seperti ada yang memanggilku untuk kembali. Bukan dengan suara, tapi dengan perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Sore harinya, saat waktu istirahat, aku memutuskan untuk membersihkan lemari dan area bawah tempat tidur. Aku merasa harus memastikan tidak ada lagi benda aneh di kamar. Aku mulai dari rak lemari. Semua pakaianku masih tertata rapi. Tidak ada yang berubah. Tapi saat aku menggeser tumpukan sajadah di sudut bawah lemari, aku menemukan sesuatu yang membuat tubuhku gemetar. Ada bekas garis lingkaran kecil yang digambar dengan kapur putih. Di tengah lingkaran itu, terdapat sisa abu berwarna kehitaman, seperti bekas sesuatu yang dibakar. Bau hangusnya masih samar-samar terasa meski sudah tertutup sajadah. Aku menatapnya cukup lama, mungkin sekitar 2-3 menit. Aku hanya diam di sana. Keningku mulai berkeringat. Dalam hati, aku bertanya-tanya, siapa yang membuat itu? Dan untuk apa? Aku mengangkat sajadah itu dan menyimpannya di tempat lain. Aku lalu membersihkan abu itu dengan tisu dan membuangnya di tempat sampah. Tapi bau hangusnya tetap tercium di hidungku. Saat aku selesai membereskan lemari, aku duduk di tepi ranjang. Kuputuskan untuk mengecek bawah ranjang 1 kali lagi, hanya untuk memastikan. Dengan menggunakan sapu, aku menggeser semua benda di bawah tempat tidur. Kali ini aku tidak menemukan boneka, tapi aku menemukan sesuatu yang lain. Aku melihat selembar kertas kecil yang dilipat menjadi 2. Kertas itu agak lembab, seperti pernah terkena air. Aku membukanya perlahan. Isinya adalah tulisan tangan dalam aksara Arab, Pegon. Aku bisa membaca huruf Arab, tapi tulisan ini sangat berantakan. Tinta hitamnya luntur di beberapa bagian. Aku hanya bisa membaca sebagian dan berbunyi, "Jangan menangis lagi. Aku titipkan kau di tempat yang suci." Aku menutup kertas itu cepat-cepat. Tangan kiriku bergetar. Tulisan itu terasa seperti pesan dari seseorang kepada sesuatu. Malam itu, aku kembali tidur lebih awal. Aku tidak ingin terjaga terlalu lama, tapi sebelum memejamkan mata, aku menoleh ke arah lemari. Di dalamnya masih ada kantong kresek berisi boneka itu. Aku bisa merasakan sesuatu mengamatiku dari dalam lemari. Bukan dengan mata, tapi dengan kehadiran yang tidak terlihat. Dan malam itu, suara tangisan bayi itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti berasal dari dalam kamar sendiri. Aku memeluk tubuhku erat-erat di balik selimut. Aku berdoa sekuat-kuatnya dalam hati. Tapi suara itu tidak berhenti. Tangisan lirih berulang-ulang, seolah sesuatu sedang mencari sesuatu yang hilang, atau sedang memanggil ibunya. Tidak hanya lirih, tapi kini jelas dan panjang, seperti benar-benar berasal dari bayi yang sedang mencari ibunya. Aku tidak bisa tidur. Tubuhku gemetar di balik selimut, sementara mataku terus menatap lemari di sudut kamar. Di dalam lemari itulah boneka tua itu masih tersimpan dalam kantong plastik. Tapi entah kenapa, sejak suara itu muncul kembali, lemari tersebut terasa seperti memancarkan hawa dingin yang aneh. Jam menunjukkan pukul 2:10 dini hari. Seluruh kamar gelap. Lampu utama sengaja aku matikan sejak malam pertama karena trauma melihat bayangan di balik jendela. Namun malam ini berbeda. Tangisan itu bukan berasal dari luar. Tangisan itu berasal dari dalam kamar. Aku memberanikan diri untuk berdiri. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan diriku dihantui seperti ini. Jantungku berdebar sangat cepat. Dengan langkah pelan, aku turun dari tempat tidur dan berjalan menuju lemari. Langkahku seperti menembus hawa dingin yang menusuk kulit. Tangan kiriku gemetar saat meraih gagang lemari. Namun, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Seketika, kamar menjadi sangat sunyi. Bahkan suara kipas angin kecil di atas meja pun tidak terdengar lagi, seolah dunia berhenti berputar.
Aku membuka lemari itu perlahan. Plastik berisi boneka itu masih ada. Tidak berubah, tapi ketika aku menyentuh plastiknya, ada sensasi aneh seperti menyentuh daging dingin. Lembab, berat. Aku memutuskan untuk membawanya keluar dari kamar. Pagi harinya, aku bertemu Winda di dapur umum. Dia sudah tahu dari wajahku bahwa aku kembali diganggu. Tanpa bicara banyak, dia mengajakku berjalan ke arah belakang pesantren untuk menuju ke sebuah taman kecil yang tersembunyi di balik dinding dapur dan pagar bambu. Taman itu sepi. Pepohonannya rimbun dan tumbuh liar. Ada bangku kayu tua di bawah pohon mangga yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Kami duduk. Winda menatapku lama, lalu bertanya dengan suara pelan, "Suara itu masih ada ya?" Aku mengangguk. Nafasku dalam dan berat. "Dan kamu belum membuang boneka itu ya?" Aku menggeleng pelan. "Boneka itu bukan boneka biasa, Sar." Winda menunduk sejenak, lalu mulai bercerita. "Beberapa tahun lalu, ada santri bernama Fadilah yang tinggal di kamar yang sekarang kamu tempati. Dia anak baru waktu itu, pendiam dan jarang bicara. Tapi ibadahnya rajin, selalu ikut ngaji, selalu ikut salat berjamaah. Semua berjalan normal selama 1 bulan pertama." Winda berhenti sejenak, menarik napas dalam. Sampai suatu malam, dia ditemukan duduk di lantai kamar dengan mata kosong sambil menggendong boneka kecil. Katanya, boneka itu adalah peninggalan dari ibunya yang sudah meninggal. Dia memanggilnya Dedek. Aku mulai merasakan hawa dingin merayap di tengkukku. Semakin hari, Fadilah makin aneh. Dia sering duduk di pojok kamar sambil bersenandung. Kadang bicara sendiri. Yang lebih menyeramkan, beberapa santri bilang mereka pernah dengar dia berkata begini, "Jangan menangis, ibu di sini." Winda menoleh padaku. "Sama persis dengan tulisan yang kamu temukan, kan?" Aku terdiam. Itu benar. Kalimat di kertas usang di bawah ranjang itu sama persis dengan yang dikatakannya. "Aku nggak tahu detailnya," lanjut Winda. "Tapi waktu itu banyak kejadian aneh. Kamar jadi dingin terus-menerus. Banyak yang dengar suara bayi tengah malam. Ada juga yang mimpi digendong perempuan berambut panjang dan dibawa ke tempat gelap." Aku menggenggam tangan sendiri. Cerita itu membuat jantungku semakin berdegup kencang. Hingga suatu malam, Fadilah menghilang dan lemarinya terbuka. Namun bonekanya tertinggal dan ada dalam lemari. Tapi Fadilah lenyap dan tidak ditemukan sampai sekarang. Pihak pesantren bilang dia kabur. Tapi semua yang tinggal di asrama lama tahu ada yang tidak beres. Aku menatap Winda dengan wajah cemas. "Terus, boneka ini?" Winda mengangguk pelan. "Diduga boneka itu adalah media. Alat pengikat antara dunia kita dan sesuatu yang bukan manusia." Aku menelan ludah. Rasanya perutku mual mendengar kalimat itu. Ada yang bilang Fadilah membuat perjanjian. Winda menatap lurus ke tanah. Perjanjian gaib untuk memanggil kembali arwah ibunya. Tapi yang datang bukan ibunya. Angin bertiup perlahan. Daun-daun bambu bergoyang pelan, menimbulkan suara gesekan yang menambah sunyi mencekam suasana taman itu. Aku nggak ngerti kenapa boneka itu bisa muncul lagi, lanjut Winda. Tapi yang pasti, sekarang kamu yang ditempati. Aku menatap kantong plastik di tanganku. Rasanya benda itu makin berat. Aku harus buang ini. Winda menoleh cepat. "Jangan sembarangan. Boneka itu sudah terikat." "Maksudmu apa, Win?" tanya Sarah. "Iya, terikat dengan perjanjian. Kalau kamu buang tanpa proses, bisa bahaya. Apa yang terikat di dalamnya bisa marah." Aku menelan ludah. "Terus harus bagaimana?" Winda berdiri dan berkata pelan, "Ada satu orang yang mungkin bisa bantu. Tapi kamu harus siap, karena setelah ini kamu tidak bisa kembali jadi orang biasa." Aku menatapnya dengan penuh tanda tanya. "Apa maksudmu?" tanyaku penasaran. Winda menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Karena kamu sudah jadi bagian dari perjanjiannya, Serap.
Langit sore itu muram. Awan kelabu menutupi mentari yang mulai tenggelam di balik barisan pepohonan di belakang pesantren. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang ganjil. Suasananya berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Aku berjalan kembali menuju asrama sambil menggenggam kantong plastik berisi boneka itu. Di sisi lain, Winda berjalan pelan, sesekali menatap ke belakang, seperti mengantisipasi sesuatu yang mengikutinya. Kami tidak banyak bicara setelah obrolan di taman, hanya sesekali saling pandang, lalu kembali tertunduk. Sesampainya di kamar, aku segera menaruh kantong plastik itu di atas meja kecil dekat jendela. Boneka itu tampak seperti biasa, diam, tua, usang, tapi terasa hidup. Matanya seperti menatap ke segala arah, meski tidak bergerak. Aku akan temani kamu malam ini, ujar Winda pelan, memecah keheningan kamar. Aku hanya mengangguk. Malam ini memang tidak bisa aku lewati sendiri. Terlalu banyak kejadian ganjil yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Winda duduk di lantai, membentangkan sajadah, dan mulai membaca ayat-ayat pendek dengan suara lirih. Suara bacaannya memberi sedikit ketenangan, meski udara di kamar terasa makin dingin. Menjelang pukul 9 malam, semua penghuni asrama sudah masuk ke kamar masing-masing. Lampu-lampu lorong dimatikan sebagian, menyisakan penerangan temaram yang membuat bayangan di dinding terlihat lebih panjang dan aneh. Aku dan Winda memutuskan tetap terjaga. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk lutut sambil sesekali memandangi boneka yang masih terdiam di atas meja. Jam terus berputar. Pukul 10, pukul 11. Tidak ada suara, tidak ada gangguan. Namun, tepat pukul 12 malam, suasana berubah. Jendela kamar mendadak bergetar. Daunnya berderit pelan, seperti didorong dari luar. Padahal tidak ada angin. Aku berdiri refleks. Jantungku berdetak sangat cepat. Winda membuka matanya dan langsung berdiri di sampingku. "Sar, jangan dekat-dekat jendela," bisiknya tegas. Aku mengangguk, tapi pandanganku terus tertuju pada jendela yang kini seolah berembun dari dalam. Lalu di kaca muncul bercak lembab membentuk garis-garis panjang, seperti bekas telapak tangan anak kecil yang menempel dari sisi luar. Lalu terdengar suara itu lagi. Tangisan bayi, namun kali ini berbeda. Tangisannya tidak lirih, seperti malam-malam sebelumnya. Tangis itu terdengar jelas, keras, dan semakin mendekat. Suaranya seperti berasal dari balik dinding, lalu menelusup ke sela-sela kayu lantai, lalu menjerit di langit-langit. Tangisan itu menyusul dengan suara ketukan. Suara ketukan itu berasal dari bawah tempat tidur. Aku dan Winda saling pandang. Wajah kami sama-sama pucat. Tapi sebelum sempat bergerak, lampu kamar berkedip 2 kali, lalu padam total. Aku bisa mendengar napasku sendiri yang terengah-engah. Tangan Winda meraih pergelangan tanganku, menggenggam erat. "Tenang, jangan panik," bisiknya di kegelapan. Dari meja terdengar bunyi seretan, seperti kayu digesek pelan. Boneka itu aku tahu telah berpindah. Aku bisa merasakannya. Hawa dingin di sekitar tempat itu kini menjalar ke seluruh sudut kamar. Kemudian terdengar suara. Bukan tangisan, bukan bisikan, tapi suara tawa kecil. Tertawa seperti anak kecil yang bermain petak umpet. Winda menggumamkan ayat kursi dengan cepat. Suaranya sedikit bergetar. Namun bacaan itu malah membuat suara tawa berubah menjadi raungan. Raungan menyayat, seperti jeritan seseorang yang kesakitan. Lalu disusul suara geraman panjang dari balik lemari. Aku memeluk Winda erat. Lalu tiba-tiba lampu menyala sendiri. Kami melihat ke meja. Boneka itu sudah tidak ada. Aku menunduk dan menemukan boneka itu sudah duduk di bawah tempat tidurku, menghadap ke arah kami, dan tersenyum. Aku mundur spontan, hampir terjatuh. Boneka itu kini dikelilingi potongan rambut, sisa-sisa tanah merah, dan benang hitam yang menjuntai seperti akar kering. "Astagfirullah, ini sudah dimulai," ujar Winda,
suaranya makin serius. Apa maksudmu? Winda menoleh. Kutukannya, malam ini adalah awal dari semua yang dikunci Fadilah dulu. Dan sekarang, kamu adalah gantinya. Aku tidak paham sepenuhnya, tapi ketakutan mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Perasaan seperti sedang diawasi makin kuat. Bau melati kini memenuhi kamar. Winda berdiri. Ia mengambil sajadah, membuka pintu kamar, dan menarik tanganku. Kita harus ke musola sekarang. Aku hanya menurut. Namun saat melangkah keluar kamar, aku sempat menoleh ke belakang. Di ambang jendela, berdiri sosok perempuan berambut panjang, mengenakan mukena lusuh yang meneteskan air. Wajahnya gelap, matanya hitam legam, dan dari pelukannya tampak tangan kecil bayi menjulur keluar. Ia menatapku dan tersenyum menyeramkan. Aku dan Winda berlari di lorong asrama yang dingin dan sunyi. Lampu-lampu di dinding berkedip lemah, seakan tak sanggup melawan kegelapan yang terus merambat. Udara malam begitu pekat dan menusuk setiap langkah kami, seperti membelah hawa beku yang diselimuti rasa takut. Di belakang kami, samar terdengar langkah pelan, suara yang ritmenya tidak wajar, seperti telapak kaki kecil yang menyentuh lantai basah. Winda menggenggam tanganku erat dan menarikku menuju mushola kecil di tengah area pesantren. Di sanalah satu-satunya tempat yang masih terang. Begitu sampai, kami segera masuk dan mengunci pintu. Cahaya lampu neon menggantung di langit-langit mushola, menyinari karpet tipis yang sudah mulai usang. Dindingnya lembab, tapi tempat ini terasa lebih aman, setidaknya untuk sementara. Winda langsung mengambil air wudhu dan mulai membacakan doa perlindungan. Aku masih terengah-engah, duduk bersandar pada tiang kayu, mencoba menenangkan diriku. Tapi pikiranku masih kacau. Gambar sosok perempuan dengan wajah gelap dan bayi dalam pelukannya terus berputar di kepala. Dia sudah menampakkan diri, ucap Winda lirih setelah selesai berdoa. Siapa dia sebenarnya? Tanyaku dengan suara gemetar. Winda duduk di hadapanku. Ia menatap dalam-dalam ke arah mataku. Sosok itu bukan arwah Ibu Fadilah, bukan pula hantu biasa. Dia adalah entitas yang muncul dari perjanjian terlarang, sesuatu yang dulu dipanggil Fadilah lewat ritual kuno untuk menghidupkan kembali ibunya. Tapi yang datang justru roh penasaran dari dimensi lain. Aku memeluk tubuhku sendiri. Tubuhku menggigil. Kutukan ini sudah terlalu dalam. Lalu, kenapa sekarang dia datang padaku? Tanyaku lirih. Winda menarik napas panjang. Karena kamu yang menemukan bonekanya, dan karena boneka itu belum pernah ditutup dengan benar. Perjanjian itu belum selesai. Sekarang, dia menganggap kamu adalah penerus dari niat yang dulu Fadilah buat. Dan untuk mengakhiri semua ini, Winda membeku. Aku menatapnya cemas. Kamu harus memberikan tebusan. Jantungku seperti berhenti berdetak. Tebusan? Tanyaku takut. Winda mengangguk perlahan. Tebusan untuk memutus ikatan. Entah itu darah, entah nyawa, atau satu permintaan yang dikabulkan dengan konsekuensi. Aku memalingkan wajah. Kepalaku berdenyut. Tidak mungkin. Aku tidak ingin memberikan darah atau nyawa. Aku juga tidak punya keinginan seputus asa itu. Kalau tidak, lanjut Winda dengan suara tegas, entitas itu akan terus menghantui. Tidak hanya kamu, semua yang berada di sekitarmu. Dan lambat laun, kamu akan jadi seperti Fadilah. Hilang, ditelan kutukan. Aku terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kemudian, suara bayi kembali terdengar. Tangis lirih, jauh, tapi jelas. Tangisan itu berasal dari dalam mushola. Kami menoleh bersamaan. Pintu mushola mulai bergetar. Dia datang, bisik Winda. Aku berdiri, kakiku lemas. Bacakan niatmu, Sarah. Sekarang, niat apa? Niat yang paling dalam. Niat untuk memutus ikatan. Ucapkan.
Tapi, kamu harus berani bayar harganya. Aku menatap sekeliling. Cahaya lampu meredup. Lalu entitas itu muncul dari pojok mushola. Sesosok perempuan perlahan keluar dari bayangan. Mukenanya meneteskan air. Rambut panjangnya menjuntai sampai lantai. Matanya hitam. Tidak memiliki bola mata. Di pelukonnya terlihat bayi kecil yang terus menangis. Langkahnya pelan, tapi pasti. Aku menjerit. "Cukup!" Tangisan bayi berhenti. Langkah entitas itu pun terhenti. "Ambil saja keinginanku, tapi jangan ganggu aku lagi." Entitas itu hanya berdiri, tak menjawab. Bayi dalam pelukannya kini tersenyum. Namun bukan senyum bayi biasa. Mulutnya lebar, hingga pipinya terbelah. Matanya merah menyala. Tiba-tiba, tubuhku terasa berat. Aku terjatuh. Dalam sekejap, aku merasa seperti dibawa ke tempat lain. Gelap, dingin, sunyi. Di hadapanku, berdiri sosok yang sama, namun wajahnya kini lebih jelas. Ia tidak memiliki hidung. Matanya hitam legam. Ia membuka mulutnya, dan dari dalam mulut itu terdengar suara perempuan. "Tebusanmu adalah ingatanmu." Aku menjerit, tubuhku melayang. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun pagi harinya di kamar medis pesantren. Ustazah dan beberapa santri sudah mengelilingiku. Mereka bilang aku pingsan di mushola sejak tengah malam. Winda tidak ada. Tidak seorang pun melihatnya sejak malam itu. Aku hanya diam. Aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak ingat kenapa aku sampai di sana. Aku tidak ingat siapa Winda, tapi yang membuatku benar-benar menggigil. Di bawah tempat tidurku, ada sebuah boneka tua dalam plastik yang sama. Dengan label kecil bertuliskan satu kalimat, "Jangan menangis, ibu di sini."